Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fungsi poba banyak. Secara khusus kita akan memfokuskan pada turunan berarah. Nah, konsep turunan berarah bertujuan untuk mengetahui laju perubahan nilai fungsi 2 poba atau lebih di suatu titik pada suatu arah tertentu. Ini berarti ketika kita bicara tentang turunan parsial suatu fungsi terhadap Y atau terhadap X, ini berarti laju perubahan nilai fungsi 2 ubah atau lebih di suatu titik pada arah sumbu X. Dengan cara yang sama, turunan parsial suatu fungsi terhadap Y, ini berarti laju perubahan nilai fungsi di suatu titik pada arah searah sumbu Y. Sehingga ini kita akan memperumum hasil yang kita punya pada turunan parsial. Kita melihat contohnya, misalkan saya mempunyai permukaan Z sama dengan fxy. Saya punya titik P, titik pada daerah definisi. Lalu saya punya U adalah vektor satuan yang berpangkal di titik P. Oke, nah saya iriskan permukaan tersebut dengan bidang tegak yang melalui P yang searah dengan U. Ini persis sekali ya, ketika U-nya itu adalah sumbu X, saya ingin mencari perubahan terhadap X. Itu artinya turunan parsial terhadap X. Dengan cara yang sama, kalau saya lihat searah dengan sumbu Y, maka saya melihat turunan parsial pada arah sumbu Y. Dalam hal ini, kita sekarang perumum untuk arah U sembarang dengan U-nya itu vektor satuan. Hasilnya, nah di sini begitu saya potongkan dengan kurva dengan arah vektor satuan U, saya dapatkan kurva seperti ini. Di sini baru saya bisa bicara tentang turunannya, yaitu adalah garis singgung di suatu titik pada arah tertentu. Nah, akan dihitung gradien atau tanjakan dari garis singgung tersebut. Nah, turunan ini di titik pada arah vektor satuan U, maka ini bisa saya tuliskan sebagai ini, dengan P adalah ini. Nah, untuk U-nya sama dengan 1, 0, maka saya punya do F do X, ya yang tadi ya, pada arah 01, pada arah sumbu Y, dan ini pada arah sembarang, tentunya ini akan menjadi ini ya. Misalkan Z ini terdiferensial di sekitar titik P, dan U vektor arah satuan, maka turunan F pada arah U di P, ini kurang bagus juga ya, karena U-nya itu menjadi vektor. Biasanya kita turunan itu terhadap X atau Y. Tapi ini pada vektor, bukan pada suatu besaran. Nah, ini sama dengan ini gradien, biasa disebut juga nabla F di titik P didotkan dengan U. Jangan lupa begitu saya ada dot hasil kali skalar, maka ini akan menjadi hasil kali titik, maka ini akan berubah menjadi bilangan saja. Ini adalah berupa bilangan real. Delta nabla Fp-nya itu tentunya adalah vektor gradien. Vektor gradien nanti kita akan tuliskan ini sebagai grad F, vektor gradien. U-nya itu adalah vektor satuan pada arah yang kita mau. Maka hasil kali titiknya itu adalah sebuah bilangan real. Nah, bilangan real inilah yang adalah turunan berarah. Oke ya. Nah, kamu bisa mencoba kalau saya punya F, F-nya itu adalah P ditambah HU, kamu bisa mencoba berapa turunannya terhadap H, tentukan turunannya terhadap H, lalu di titik H sama dengan 0. Berapa turunannya terhadap H di titik H sama dengan 0. Nanti kamu akan mendapatkan hasil yang sama juga. Gradien F di titik P didotkan dengan vektor satuan U. Nah, ini ada beberapa latihan. Kamu coba. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke kurva ketinggian dan vektor gradien. Ini ada pokok bahasan yang berbeda karena di sini kita akan masuk ke pokok bahasan lain, yaitu tentang bidang singgung ya. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.